Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara diseminasi penerapan pemahaman budaya positif. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah limpah kepada kita semua, para tabi-tabinya, sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan ini kita awali susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga tutup. Untuk mempersingkat waktu, kita awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, kita untuk menyampaikan materi, kita persilakan kepada Ibu Sulastari SPD untuk penyampaian. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak, para penonton hadir. Kita sharing hari ini, kita berbagi pengalaman, kita berbagi pendapat, kita berdiskusi, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Ya, kegiatan ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu di kegiatan aksi nyata. Jadi di akhir kegiatan modul 1.4, salah satu tugasnya adalah melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Jadi ini merupakan kegiatan akhir modul, yaitu jadi dari modul 1 itu ada 1.1, 2, 1.3, dan 1.4. Setelah dari sini saya akan mengajak ke modul berikutnya, yaitu modul 2. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita menginjak ke materi, ada baiknya kita breaking dulu ya Ibu, supaya tidak tegang. Ya. Lima jari kiri, ku gabung menjadi
yaitu yang pertama ada tentang disiplin positif, ya. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, untuk materi yang pertama, disiplin positif. Ibu, Bapak, apa yang ada di benak Ibu dan Bapak ketika mendengar kata disiplin? Boleh diungkapkan. Ketika ada kata disiplin, apa yang punya? Disiplin itu harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi yang disiplin itu harus melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga tersebut. Ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu yang telah memberikan kata-kata. Ada yang lain? Disiplin, tepat waktu, aturan, ya, kepatuhan. Itu ketika kita mendengar kata disiplin, ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin menggunakan sepatu ketika di sekolah. Itu semua anak diusahakan harus patuh, ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri atau motivasinya adalah internal. Jadi disiplin yang dimaksud di sini bukan disiplin hanya karena ada aturan, ya. Jadi harus sudah ada keyakinan bahwa dalam diri anak untuk bisa mendisiplinkan diri melalui motivasi internal, bukan karena eksternal. Misalnya karena ada aturan, maka anak itu tidak melanggarnya. Kalau misalnya harus memakai sepatu ke sekolah setiap hari, karena kalau tidak memakai sepatu mungkin nanti akan mendapatkan hukuman atau lain-lain. Jadi motivasi internal ini nanti dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Nilai-nilai kebajikan yang berkarakter apa, Ibu, Bapak? Profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai karakter inilah yang nanti kita harapkan dapat terwujud pada diri peserta didik kita, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Jadi karakter-karakter ini diharapkan nanti menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Materi yang kedua, ya, tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Gosen, ada 3 motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Jadi ini merupakan motivasi yang tingkat paling rendah untuk motivasi ini, ya. Kenapa? Karena motivasi ini biasanya ketika seseorang berperilaku seperti ini, muncul pertanyaan di dalam dirinya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Mungkin ketika seseorang melakukan suatu perilaku dengan motivasi menghindari ketidaknyamanan, berarti dia melakukan sesuatunya karena mungkin takut ada hukuman, karena takut ada ketidaknyamanan, ya. Kemudian yang kedua, perilaku manusia itu muncul motivasinya ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika seseorang berperilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan, maka akan muncul pertanyaan dalam dirinya ketika melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal itu? Mungkin bisa berupa pujian, mungkin bisa berupa penghargaan dan lain sebagainya yang bersifat penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga yang mendasari perilaku manusia menurut Gosen adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seseorang berperilaku yang ketiga, pertanyaannya adalah akan menjadi orang seperti apakah saya jika saya melakukan hal tersebut. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yang dipercaya
dan mengandung nilai kebajikan. Ya. Sekarang ilustrasinya seperti ini. Jika ibu dan bapak datang ke sekolah, masuk ke kelas tepat waktu. Yang saya tanyakan, motivasi apa yang muncul dalam diri bapak ibu? Apakah motivasi yang pertama? Misalnya karena datang ke sekolah, takut nanti ditegur oleh kepala sekolah. Atau misalnya ada motivasi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, adanya pujian atau penghargaan, baik dari teman maupun dari atasan. Atau muncul yang motivasi yang ketiga, karena meyakini dalam diri bahwa datang tepat waktu itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru kepada murid. Ya, jawabannya ada di hati ibu bapak masing-masing. Ketika motivasi mana yang mendasari perilaku bapak untuk kasus ibu bapak untuk kasus yang tadi. Terus sekarang pertanyaannya, ketika misalnya di sekolah tidak ada aturan, tidak ditetapkan bahwa aturan masuk ke sekolah harus tepat waktu, tidak ada penghargaan bagi mereka yang masuk tepat waktu, apakah ibu dan bapak akan masih tetap datang tepat waktu? Berarti kalau ibu dan bapak masih datang tepat waktu, berarti motivasi yang ibu bapak laksanakan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya ibu dan bapak bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, sekarang ibu bapak saya mohon untuk mendiskusikan, ya. Ini motivasi berbagai perilaku siswa. Salah satunya adalah ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coret-coret, kemudian membersihkannya. Menurut ibu dan bapak, apakah ini termasuk sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Sanksi atau konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Ya, jadi ketika seseorang, misalkan anak mencoretkan meja, kemudian dia membersihkannya lagi, berarti dia tahu konsekuensinya bahwa ketika mencoret meja dia konsekuensinya adalah membersihkannya kembali. Kemudian kasus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Bagus ya. Tepuk tangan. Ternyata sudah mulai memahami ya. Bagus sekali ibu bapak memahami tentang materi motivasi dan manusia. Jadi kalau diminta untuk push up 15 kali itu termasuk dalam jenis hukuman. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi. Kita lihat betul sekali. Jadi ibu bapak bisa menyimpulkan kalau hukuman bersifatnya fisik dan menyakitkan, gitu ya. Kalau misalnya konsekuensi, dia tahu ketika dia tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu nanti ada konsekuensi. Kemudian materi yang ketiga ibu tentang keyakinan kelas. Saya tanya, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ilustrasinya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita menggunakan peraturan menggunakan helm? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ketika ibu bapak pergi berkendaraan menggunakan helm, kenapa harus menggunakan helm? Mungkin jawabannya ada di hati bapak. Coba bisa diungkapkan kenapa ibu menggunakan tadi untuk keselamatan. Kemudian ada lagi. Menaati aturan. Kemudian saya tanya, ketika ibu dan bapak menggunakan helm, tapi tidak melewati jalur polantas, tidak ada bapak polisinya, apakah ibu bapak masih menggunakan helm? Masih. Bagus. Berarti tetap menggunakan helm. Karena ibu bapak meyakini bahwa dengan menggunakan helm keselamatan kita akan terlindungi, kepala kita akan terlindungi jika terjadi sesuatu. Nah ini, jadi keyakinan itu bertujuan untuk apa? Menciptakan nilai-nilai kebajikan. Jadi meskipun ibu keluar rumah berjarak 10 meter
menggunakan kendaraan melewati jalan raya tetap menggunakan helm meskipun tidak ada polisi yang akan menilang kita, karena keyakinan bertujuan untuk menciptakan nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab, saling menghormati, komitmen, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Jadi nilai kebijakan itu bersifat positif. Jika ya keyakinan yang mengandung nilai kebajikan dilakukan melalui kebiasaan, maka nantinya akan menjadi budaya yang positif. Kemudian langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, ya, saya kemarin sudah ya di awal tahun pelajaran sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nih langkahnya, ya. Langkah untuk melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah, atau yang pertama ini saya memberikan pemahaman kepada siswa tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan. Jadi sekarang bukannya kesepakatan, jadi yang harus dibentuk adalah keyakinan kelas. Memberikan pemahaman pentingnya keyakinan kelas itu apa. Kemudian curah pendapat, memberikan kesempatan kepada seluruh warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait kesepakatan, dimulai dari kesepakatan yang telah dibuat, kemudian nanti dicurahkan dalam bentuk tulisan. Karena kalau dalam curah pendapat mungkin ada sebagian anak yang tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi pendapatnya dalam bentuk kata-kata. Tapi ketika dibagi kertas kemudian menuliskan apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas, ya, ditulis dulu, ya, dalam bentuk mungkin anak-anak beragam, ya. Jadi Bu katanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu tidak boleh bertengkar di kelas, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencontek pada saat ulangan. Tuh kata anak-anak, kita tampung dulu, ya. Kemudian hasil anak itu ditempel, ya, seluruh hasil curah pendapat anak ini kita tampung, ya, boleh misalnya di papan tulis kita tampung, kemudian kita telaah apa yang anak-anak keluarkan, kita telaah, kemudian kita ubah kata-katanya dari bentuk negatif menjadi positif. Misalnya seperti yang tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ketika ada kata tidak boleh, maka di hati anak itu seolah-olah itu aturan yang sangat ketat, ada ketidaknyamanan. Maka boleh diganti kata-katanya. Kalau pembentukan keyakinan, maka harus yang positif. Tidak boleh itu kata-katanya bermakna negatif, tapi diganti dengan kata-kata positif dengan membuang sampah pada tempatnya, atau marilah menjaga kebersihan. Begitu, ya. Terus misalkan tidak boleh mencontek pada saat ulangan, bisa diganti kata-katanya, berbuatlah jujur pada saat ulangan, berbuat jujur. Terus menghormati teman, tidak boleh bertengkar, menghormati sesama teman. Boleh diganti kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Ibu bapak boleh menerapkan, ya, keyakinan kelas ini di tiap kelas ini. Jangan terlalu banyak, ibu bapak. Kalau terlalu banyak nanti anak pusing sendiri. Terlalu banyak keyakinan yang dituliskan, nantinya anak pusing sendiri. Cukup 2, 3, 4 atau sampai 5, tapi anak betul-betul melaksanakan. Jadi yang paling utama di sini adalah bukan pembuatan kata-katanya, tapi pelaksanaannya, ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada motivasi perilaku manusia, kemudian sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Jadi saya membuat ilustrasi lagi. Ini ilustrasinya adalah Ibu Ambar. Ibu Ambar, dia adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Kenapa Doni? Beberapa anak telah datang kepada Ibu Ambar mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ketika datang sekelompok anak mengeluhkan, ya, kepada ibu itu ada si Doni selalu minta makanan dengan paksa, ketika saya tidak diberikan dia memaksanya sambil marah-marah. Apa yang akan ibu bapak lakukan?
itu dipanggil, terus ditanya, kan di sini suka minta-minta, berapa uang jajan kalian dari orang tua, dikasih berapa uang jajan kalian dari orang tua, misal orang menyebutkan, misal nominal anak kecil, gitu ya, bisa dinakin minimal kecil, nominalnya. Nah, setelah itu, kenapa kalian suka minta-minta? Kali itu kekurangan. Nah, setelah itu anak-anak yang diminta oleh si Doni tersebut dipanggil kembali, terus diberi arahan, diberi pengertian bahwa si Doni itu minta itu kekurangan makanan. Terus secara halus pada anak yang suka diminta sama si Doni tersebut diberi arahan harus bisa hidup sosial, berbagi sedikit rezeki yang kalian punya lebih dari itu. Selain itu silakan yang lain. Bagus. Terima kasih Bu Win. Tepuk tangan untuk Bu Win. Iya. Jadi meskipun materi tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5, tapi untuk yang pertama sudah dijawab oleh Bu Win. Ya, bahwa yang pertama kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi Doni lakukan, meminta bekal makanan dengan paksa karena dia kekurangan. Ya, baik kekurangan bekal sehingga dia merasa lapar di sekolah. Jadi dengan terpaksa dia meminta kepada temannya untuk apa ini? Kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu atau survival. Ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasarnya. Ya, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, seperti yang tadi Doni lakukan di sekolahnya atau di kelasnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan manusia yang kedua adalah ingin adanya penerimaan. Misalnya dalam suatu komunitas, dia ingin merasa diterima dengan kelompoknya, ingin merasa dihargai, ingin merasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya, penguasaan ini menyangkut kepada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ketika kita ini terkait dengan penguasaan terhadap suatu keterampilan atau ilmu pengetahuan. Itu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia membutuhkan kebebasan, baik untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk menentukan jalan hidupnya. Ya, setiap manusia pada dasarnya ini memerlukan kebutuhan untuk kebebasan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi kita juga membutuhkan rasa senang. Kita pergi jalan-jalan, kita pergi karya wisata misalnya, atau sekedar kita menyendiri, itu tujuannya misalnya untuk kesenangan. Sekarang ada lagi ilustrasi, ya, coba. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang memberikan Bimo. Jadi Bimo ini anak yang aktif, ya. Jadi sering keluar kelas, berlari menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai, ya. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini: aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, katanya, kata Bimo. Jadi kebutuhan dasar mana yang ingin Bimo penuhi? Apakah penguasaan? Apakah cinta dan kasih sayang? Kesenangan atau kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Aku senang, boleh. Ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan. Kita lihat jawabannya. Kesenangan. Jadi ketika dia mengungkapkan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu, berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Bimo, yaitu kesenangan. Dia ingin bersenang-senang. Kemudian ilustrasi yang kedua, masih Bimo yang keluar berjalan, tapi ketika respon dari Bimo ini seperti ini: ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, jawabannya adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo adalah cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, Bimo, masih Bimo. Aku hebat kan, bisa
bisa bikin ibu guru kejar aku? Kebutuhan dasar mana yang ingin Bimo penuhi atas responnya seperti ini? Penguasaan, betul ya. Kemudian satu lagi, aku mau sekali belajar mewarnai terus di dalam kelas, makanya aku lari-lari keluar dari sana. Apa? Tidak ingin adanya kebebasan. Bagus. Jadi secara materi dan pelaksanaan sudah terbayang bahwa dari 5 kebutuhan, 5 pelanggaran yang dilakukan, ya. Jadi segala sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh siswa, oleh anak didik kita itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Bahkan ketika di kelas mungkin ada anak yang terus saja berlari-lari, ya. Itu ingin mencari perhatian kita. Ibu, segala sesuatu ditanyakan. Ibu, yang ini apa? Ibu, yang ini apa? Ibu, ini bagaimana? Ingin kita yang menangani. Berarti dia kebutuhannya apa? Cinta yang kasih sayang. Itu ya. Jadi banyak motivasi yang dilakukan. Kita sebagai guru harus bisa melihat motivasi mana atau kebutuhan dasar mana yang siswa ini butuhkan. Seperti tadi kasus Doni, setelah diterangkan, berarti kebutuhan dia itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita tidak boleh, jadi kalau kita sudah mengetahui motivasi apa, perilaku yang dilakukannya apa, kita bisa mencari permasalahannya tepat sasaran. Jadi ketika Doni misalnya kebutuhannya bertahan hidup, ibu jangan malah begini, bagus kamu Doni sudah bisa bertahan, tidak belajar, itu kan tidak tepat sasaran. Jadi ketika dia kebutuhannya kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti kita mencari solusinya bagaimana caranya supaya Doni tidak lagi melakukan pelanggarannya atau kesalahannya dengan memenuhi apa yang Doni butuhkan atau siswa kita butuhkan. Materi selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dengan 5 tadi ya, 5 apa? Kebutuhan dasar yang diperlukan, maka ada 5 posisi kontrol yang bisa ibu bapak terapkan, yang diterapkan oleh ibu dan bapak ya. Yang pertama, posisi penghukum. Ini posisi kita sebagai guru ketika menangani anak yang bermasalah. Ada 5 posisi kontrol: 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 kita sebagai teman, 4 kita sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Ya, kita kenal satu-satu. Sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Ya, ciri-ciri guru sebagai penghukum. Sini. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, dari boboloto, terlambat lagi, seperti itu pada anak, ya. Kemudian selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Murid tersebut mungkin tidak akan menjawab, ya. Murid itu mungkin diam ketika kita marahi. Kamu datang tiap hari terlambat. Tapi ketika dia duduk, silakan duduk. Ketika dia duduk di meja, mungkin dia akan mengambil bukunya, mencoret-coret bukunya, mengungkapkan kemarahannya. Dia tidak mengungkapkan kepada gurunya, tapi dia mengungkapkan ke kertas. Kemudian ketika pulang, dia melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores kendaraan sebagai salah satu bentuk ungkapan kemarahannya. Apakah posisi kita sebagai penghukum itu baik dilaksanakan di sekolah atau tidak? Tentu saja tidak, ya. Penghukum dengan mata melotot, ya. Beberapa tahun, bahkan puluhan tahun yang akan datang, anak itu akan tetap terngiang di dalam mata, di dalam terngiang di telinganya, tertanam di dalam hatinya apa yang pernah dilakukan oleh gurunya terhadap dia. Itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu maksudnya posisi guru di posisi pembuat merasa bersalah itu si pelakunya terdiam, kecewa, ya. Jadi gurunya bagaimana posisi guru
gurunya nih nada suaranya memelas, kemudian halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu, itu membuat merasa bersalah. Kata-kata yang diungkapkan seperti ini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanjikan dengan ibu bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Andi, ibu benar-benar kecewa sama kamu. Diungkapkan dengan halus, nada suaranya halus, dengan sedih, memelas kepada anak, membuat anak terdiam, menunduk. Mungkin tidak ada kemarahan di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya adalah kekecewaan, merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru. Ya, terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Apalagi ketika itu dilakukan secara berulang-ulang, terlambat. Ibu gurunya seperti itu lagi. Ya, ini ketika guru memposisikan seperti ini, pembuat merasa bersalah. Ini akan lebih fatal dibandingkan jika guru berada di posisi penghukum. Kenapa? Ketika guru berada di posisi penghukum, anak mungkin bisa mengungkapkan kekecewaannya dengan apa? Dengan mencoret-coret kertas, kemudian menggores motor atau mengempeskan ban motor gurunya. Tapi ketika anak dalam posisi pembuat merasa bersalah, dia akan tertegun, menyesali dirinya. Ini lebih fatal dibandingkan dengan posisi guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat kepada murid, maka dan senyum jenaka. Ya. Menurut kita posisi ini memang posisi yang aman, bagus ketika kita memposisikan kepada anak. Ya, nih coba perhatikan kata-katanya. Andi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana dulu. Nanti Pak Guru bantu kamu mengerjakan tugasnya, ya? Sambil senyum-senyum. Perasaan anak bagaimana? Anak merasa senang, akrab dengan guru. Merasa guru tersebut membantu anak, ya? Posisi seperti ini memang bagus, tapi ada sisi negatifnya bagi murid. Jadi murid itu tergantung kepada guru. Suatu ketika gurunya sakit, datang guru pengganti, maka dia akan bersikap tidak akan berbeda terhadap guru tersebut. Dia tidak senang dengan guru tersebut. Dia sudah senang dengan guru A karena dia merasa menjadi teman, selalu membantu. Ketika ada bahkan suatu ketika guru yang dianggap temannya tidak bisa membantu dirinya, maka dia akan berkata, "Ih bapak, saya kira bapak bisa membantu saya. Ternyata bapak tidak bisa membantu saya." Hanya di situ. Jadi kalau kita rasakan bukan ada rasa tidak hormat anak kepada kita, ya, tapi ada negatifnya yang di sini. Jadi anak itu ketergantungan. Memang bagus memposisikan kita sebagai teman, tapi awasin ada sisi negatifnya seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi kita kepada siswa itu sebagai pemantau. Ya, posisi kita sebagai pemantau. Pemantau, ya. Kalau pemantau, nih, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Gini, kata gurunya, Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Datar, nadanya datar. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Anak sudah paham ketika terjadi pelanggaran. Terlambat 15 menit berarti harus tinggal di kelas pada jam istirahat selama 15 menit dan mengerjakan tugas ketertinggalan tadi yang selama 15 menit ini. Kemudian katanya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Murid akan memahami konsekuensinya karena telah melanggar peraturan, tetapi ya anak akan merasa apa? Tertekan, akan merasa tidak nyaman. Orang lain istirahat, dia harus mengerjakan tugasnya. Ya, jadi posisi pemantau memang untuk guru itu tidak ada ekspresi marah, tidak. Datar, dia mengatakan kamu sudah terlambat 15 menit, konsekuensinya apabila terlambat 15 menit kan peraturannya kamu harus tinggal di kelas selama 15 menit. Anak itu sudah tidak bisa melawan.
Ya Pak, konsekuensinya nanti saya ketika jam istirahat saya tinggal di kelas, saya mengerjakan tugas. Sudah masuk, tidak ada ekspresi apa-apa. Tapi di anak itu nanti akan kesana rasa ketidaknyamanan. Nah, posisi terakhir, posisi manajer. Posisi manajer, ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Misalnya, kata gurunya, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Jam 7 Pak." "Ya." "Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Jadi bertanya kepada siswa. Sehingga siswa itu berpikir, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Dia sudah paham. Kemudian kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Menanyakan solusinya. Jadi tidak hanya sekedar silakan kerjakan tugas. Besok seperti itu kerjakan tugas lagi. Besok seperti itu kerjakan tugas lagi tanpa adanya solusi. Tapi di sini di posisi guru sebagai manajer, dia menanyakan, "Adik, ada masalah tidak? Ada hal yang bisa dibantu oleh ibu sehingga besok kamu bisa datang tepat waktu." Nah, nanti anak akan menyimpulkan sendiri solusinya. "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Bahkan di percakapan ini guru dan adik bisa bicara lagi, bagaimana cara kamu supaya besok kamu bisa datang tepat waktu. Bisa mendengarkan apa solusi yang ditawarkan oleh anak. Mungkin Pak, saya nanti bangunnya lebih pagi lagi supaya saya tidak kesiangan. Atau Pak, mungkin saya nanti lebih cepat pagi, beres-beres mandi dan lain-lain. Itu solusi. Ya, dan jadi anak bisa mengambil solusi, memutuskan supaya besok tidak terlambat lagi. Ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Apakah ada perbedaan dari keempat perilaku posisi yang kita terapkan di posisi manajer ini? Tentu saja ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, pada posisi manajer, suara guru terus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid, atau bersinggah-singgah menempatkan diri sebagai teman. Jadi pada posisi kontrol, posisinya lebih ramah, lebih tulus, menanyakan solusi, sehingga anak itu bisa mengungkapkan alasannya. Ya, kemudian di posisi, ya, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, maka ada langkah-langkah yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan. Ya, nanti sekarang sebelum ke materi yang terakhir, kita lihat dulu di posisi kontrol. "Saya kecewa sekali dengan kamu, Adi." Coba posisinya guru itu sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Kita lihat. "Saya kecewa sekali dengan kamu, Adi." Memelas, ya. Jadi membuat anak itu diam. Dia tidak berbicara, tapi dalam hatinya dia merasa menjadi orang yang gagal. Ya, posisi kontrol. Nah, ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, maka ada pendekatan yang bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu dengan cara seperti apa? Ketika anak berbuat kesalahan, seperti tadi yang Ibu Bibi katakan, yang pertama panggil dulu anaknya, ajak ngobrol, apa keluhan dia, itu menstabilkan identitas. Bahkan ada kata-kata di sini yang bisa diucapkan oleh Ibu Bibi, wajar, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu di sini menstabilkan identitas. Jadi si anak ketika melakukan kesalahan, ketika guru dalam posisi manajer menerapkan stabilkan identitas, maka anak tidak akan merasa bahwa dia orang yang paling salah. Di situ wajar, setiap orang manusia itu pasti punya kesalahan. Ibu juga manusia, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tuh, ya, ketika menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini, restitusi namanya ya. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, ya. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Wajar, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga manusia pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi kamu. Ya, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada kebetulan misalnya, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kenapa kamu setiap hari mengambil saja makanan dari temanmu? Tahu tidak? Itu kan perbuatan yang salah. Anak bukannya merasa akan menjadi merasa yang gagal. Kita tidak akan pernah bisa mengambil solusi. Kita tidak akan bisa mengatasi anak tersebut. Tapi menstabilkan identitas dulu, ya. Tanpa kita belum tahu misalnya kenapa dia mengambil makanannya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Wajar, setiap anak pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kalau di menstabilkan identitas ini berbuat, nah ini kata-kata yang bisa diungkapkan ketika untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, misalnya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kata-kata yang bisa diungkapkan ketika menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi itu seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan. Ya, validasi. Ya, guru berbicara kalau itu melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ya, misalkan begini, kamu hanya mengambil makanannya saja. Ya, untung ketika anak-anak misalkan ada yang bertengkar, ya, ada kasus yang bertengkar misalnya, anaknya bertengkar. Kemudian kita stabilkan identitas dulu. Ya wajar, ibu juga dulu pernah ketika bersekolah bertengkar. Kemudian ditanyakan lagi pada anak, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Saya melempar bola ke matanya, saya melempar pensil ke ibunya. Kemudian untung bisa dikatakan seperti itu. Ya, untung saja kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalnya, ya. Nah, kata-kata yang bisa diungkapkan ketika validasi tindakannya. Untung saja kamu tidak hanya melempar buku, misalnya, kamu tidak menamparnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, karena itu bisa. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ketika tadi ke Doni, kamu pasti punya alasan, Doni, kenapa kamu hampir setiap hari mengambil makanan teman-teman kamu, kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, Doni, karena kamu tidak berani mengambil uang orang tua kamu tidak mengambil uang tetangga kamu hanya mengambil makanan teman kamu. Kamu tidak melakukan yang jauh lebih buruk dari itu. Itu untuk validasi tindakan. Seolah-olah tindakannya dibenarkan, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik, ya. Validasi tindakan yang salah. Kemudian, nah ini adalah solusi dari permasalahan. Ambil dari menanyakan keyakinan di sini. Ya, jadi kita harus menanyakan kepada anak sehingga anak itu nanti termotivasi secara internal. Jadi muncul keyakinan dalam dirinya bahwa mengambil makanan dari teman itu salah. Kenapa? Nah, katanya bisa ganti seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita yakini, Doni? Misalkan kita harus menghormati atau menghargai barang orang lain, menjaga barang yang bukan hak kita, Bu, menjaga barang milik orang lain, kan? Mengambil makanan berarti tidak menjaga barang milik orang lain. Nah, tanyakan, itu kan keyakinan kelas kita. Karena kok keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya sudah tidak menjaga barang orang lain, Bu, kata anak itu mungkin seperti itu jawabnya. Terus menurut kamu apa solusinya supaya kamu tidak mengulangi perbuatan kamu lagi? Mungkin nanti saya akan memintamu kepada teman secara baik-baik. Mungkin bisa seperti itu. Saya tidak akan meminta dengan paksa seperti itu. Ya, apa yang kita tentang kelas yang ideal bisa menanyakan kepada anak seperti itu. Nah, sekarang saya mencoba untuk menampilkan ini ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa?
Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Tidak usah banyak alasannya. Berdiri depan. Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla? Udah terlambat mau lagi. Kayla di depanku. Kenapa bu? Berdiri kok berdiri. Hari ini saya kan udah terlambat kok, udah tenang setelah hukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini, kenapa kau harus terlambat dan malah kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan ya teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku udah mau berdagang. Harus ke antar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebab karena mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Telingaku hanya bunda manjakanku di kecil dulu. Ya tapi kan mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengayuh. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan bapakku selalu tidak istimewa, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lepaskanlah, depan, lempar. Saya kira kita menghukum kak. Hukum kak. Apakah tergetar hatimu? Sisinya anakmu terjatuh. Bapak Ibu,
tentu saja kita sendiri ya. Jadi pelajaran buat kita bahwa ketika sesuatu terjadi pada anak didik kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Jadi kita harus menempatkan diri kita dalam posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi yang tadi. Kita harus menstabilkan identitas. Menurut Bapak dan Ibu, kesalahan apa yang Ibu guru tadi lakukan kepada kalian? Iya. Tadi kan ada di tayangan tadi kan kayaknya berusaha menjelaskan, ya. Tapi dia tidak sempat untuk menjelaskan. Tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Iya. Tanpa tahu permasalahannya seperti apa, tanpa tahu perjuangan anak itu untuk bisa kembali pergi ke sekolah itu seperti apa. Pagi-pagi mungkin di rumahnya hanya dia dan ibunya saja, sehingga tidak ada orang yang bisa mengurus ibunya, sehingga dia sendiri. Jadi dari tayangan tadi mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus konfirmasi ya, kepada anak, yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian bullying yang tadi ditampilkan, ibu gurunya hanya melihat saja, terus saja itu cara yang tidak baik, ya, tidak memberikan keteladanan kepada anak. Ya, dengan adanya diskusi hari ini, sharing hari ini, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri lagi, baik Bapak, Ibu dan juga diri saya sendiri, untuk lebih bisa menempatkan diri kita ketika menghadapi permasalahan yang terjadi di tiap kelas kepada anak didik kita. Baik, tayangan yang terakhir Ibu, mungkin ini ada satu referensi saya yang telah mempraktekkan, ya, mencoba mempraktekkan ketika memposisikan diri sebagai manajer terhadap anak yang bermasalah. Ini mungkin bisa menjadi gambaran. Jadi yang pertama harus menstabilkan dulu identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan ini diharapkan setiap siswa dalam melakukan tindakannya dia akan meyakini hal-hal yang mereka yakini benar, yang mereka percaya, dan membentuk karakter yang positif. Jadi karakter yang positif ini yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten dilakukan oleh siswa maupun oleh guru, maka secara berkelanjutan akan menunjukkan budaya yang positif sesuai dengan cita-cita di sekolah kita. Ya, selanjutnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hari ini telah bersama-sama sharing berdiskusi tentang materi kita tentang budaya positif. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi materi sudah selesai disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sulastari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditutup dengan doa, kita baca hamdalah saja secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.